Halo teman-teman, saya Sidu Sugiarto Santoso dengan NIM 68 2019 009 dari kelas Pancasila F. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila yang bertema Jiwa Muda, Jiwa Pancasila. Nah, di sini saya membuat dengan judul Milenial Berjiwa Pancasila. Yang pertama, kita harus tahu dong, apa sih milenial itu? Di sini milenial disebut juga dengan generasi Y. Terkadang juga di generasi ini disebut juga dengan eco boomer. Kenapa sih kok disebut dengan eco boomer? Karena adanya peningkatan yang sangat besar. Nah, generasi ini digolongkan berdasarkan tahun awal dan akhir. Golongan ini teruntuk mereka yang lahir pada tahun 1980 hingga 1990 atau pada awal tahun 2000 dan seterusnya. Nah, kita juga harus tahu apa sih hubungan Pancasila dengan generasi milenial. Nah, di sini saya akan menjelaskan Pancasila itu apa sih. Walaupun saya yakin sih dari kalian itu pasti tahu apa itu Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah dasar dan ideologi yang merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Hubungannya Pancasila dengan generasi milenial itu adalah, ini akan saya jelaskan. Di Indonesia, populasi generasi milenial itu mencapai kurang lebih 90 juta jiwa, yang menandakan generasi ini memiliki peran yang sangat besar untuk perkembangan bangsa Indonesia. Generasi milenial ini pasti akan menggantikan generasi-generasi yang sebelumnya menjadi pemimpin negara lah, apalah, yang akan menjalankan negara ini menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nah, dengan populasi sebanyak itu, kita harus meminimalkan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini. Nah, oleh karena itu Pancasila memiliki peranan yang penting agar generasi milenial menggunakan teknologi untuk kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Nah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh generasi milenial. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini saya mencantumkan 3 masalah atau pelanggaran yang sering dilakukan oleh generasi milenial. Yang pertama, generasi milenial ini lebih mementingkan teknologi daripada beribadah pada Tuhan. Banyak sekali generasi milenial yang lebih berfokus kepada teknologi daripada beribadah pada Tuhan. Nah, ini contohnya saja seperti saat generasi milenial ini bermain game. Mereka akan fokus pada game tersebut dan lupa waktu, sehingga mereka lupa akan adanya Tuhan. Mereka akan lupa beribadah dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Untuk yang poin kedua, generasi milenial lebih mengagung-agungkan idola mereka daripada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contohnya saja, generasi milenial lebih mengidolakan K-pop. Ini banyak sekali dijumpai pada saat ini. Mereka lebih mengagung-agungkan K-pop. Mereka banyak sekali yang menghina K-pop. Mereka lalu marah hingga macam-macam. Namun yang menghina kepada Tuhan, mereka tidak marah. Mereka itu ya marah, tapi tidak semarah pada saat idola mereka itu dijelek-jelekan. Nah, yang ketiga, menganggap bahwa agama mereka itu yang paling benar. Nah, di sini generasi milenial itu sering salah mencerna apa yang telah mereka lihat. Jadi mereka akan menganggap bahwa agama mereka itu yang paling benar, walaupun sebenarnya agama apapun itu memiliki keunikannya sendiri
dan agama itu mengajarkan kebaikan yang Tuhan ajarkan. Nah, lanjut saja ke sila kedua, pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh generasi milenial pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini saya mencantumkan ada tiga poin. Yang pertama, generasi milenial tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Di sini banyak sekali terjadi pada generasi milenial. Mereka tidak peduli, bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Contoh saja, ketika terjadi pada saat bersekolah ada yang membuli temannya, mereka akan tidak peduli dengan itu dan hanya membiarkan orang dibuli tersebut tanpa menolongnya. Itu merupakan contoh dari tidak kepedulian mereka kepada lingkungan sekitar. Contoh lagi, jika ada sampah di sekitar mereka tidak akan peduli. Mereka akan beranggapan itu bukan sampah milik saya, jadi ngapain saya yang membersihkan, kan ada orang yang berwenang untuk membersihkan lingkungan tersebut. Nah, seperti itu contohnya untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, generasi milenial ini sering sekali membuli orang lain pada saat sekolah. Contohnya itu banyak sekali pada saat sekolah, siswa membuli siswa lain. Itu banyak sekali dijumpai pada saat ini. Kasusnya itu sangat banyak di sekolah. Mereka akan senang membuli orang lain lah. Menurut saya ini juga merupakan kesalahan pihak sekolah. Mereka tidak terlalu memperhatikan murid-muridnya sehingga mereka membuli orang siswa yang lain. Mereka juga kan memiliki kekurangan masing-masing, sama seperti orang yang membulinya. Mengapa sih si para siswa itu suka membuli siswa lain? Nah, lanjut ke poin yang ketiga. Poin ketiga ini, generasi milenial ingin sekali dipandang. Nah, di sini yang saya maksud dipandang itu dipandang secara kelas atau tahta mereka. Walaupun mereka, mohon maaf, orang yang tidak mampu atau apa, mereka ingin dipandang oleh orang lain itu mereka mampu, atau kasarannya mereka itu kaya, bisa membeli itu, bisa membeli ini dengan cara yang tidak benar. Itu banyak sekali dijumpai oleh generasi milenial pada saat ini. Lanjut ke sila ketiga. Nah, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Pelanggaran di sini saya mencantumkan dua pelanggaran yang sering dilakukan oleh generasi milenial. Poin pertama itu adalah mereka atau generasi milenial lebih menyukai budaya luar daripada budaya dalam negeri. Ini sangat banyak dijumpai. Sebagai contohnya, saya punya teman yang menjual kaos dengan bermotif budaya. Penjualannya ini kurang sekali minat dari orang-orang pada generasi milenial. Namun kaos-kaos yang bermotif dengan bersangkutan dengan budaya luar itu sangat laris dan sangat banyak yang ingin membelinya. Itu contohnya untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua itu adalah mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Ini juga bersangkutan kepada sila kedua tadi, contohnya tadi. Seperti poin yang mereka tidak peduli dengan sekitar mereka, hampir sama seperti itu. Sebagai contohnya aja, ketika ada kecelakaan di jalan, generasi milenial ini jarang sekali menolong orang yang kecelakaan. Mereka hanya melihat saja apa yang terjadi lalu mereka pergi tanpa menolong
korban dalam kecelakaan tersebut. Kebanyakan yang menolong korban tersebut adalah orang-orang yang sudah tua dan bukan generasi milenial. Oke, setelah itu lanjut saja ke sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan. Di sini saya mencantumkan dua pelanggaran yang sering dilakukan oleh generasi milenial. Poin pertama, tidak menerima kritikan dari orang lain. Nah, di sini banyak sekali dijumpai generasi milenial yang membuka kritikan terhadap dirinya, namun saat orang lain mencoba untuk mengkritiknya, walaupun kritikan tersebut itu tidak pedas, itu mereka akan marah kepada orang yang memberikan kritikan tersebut. Itu sebagai contohnya poin yang pertama, banyak sekali dijumpai. Nah, untuk poin kedua, itu mereka terlalu memaksakan kehendak. Mereka tidak menghargai orang lain yang memiliki kehendak lain atau pendapat lain. Sebagai contohnya, pada saat beberapa generasi milenial menghadapi suatu masalah yang sama, mereka tidak bermusyawarah atau berpikir bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka memaksakan kehendak mereka harus seperti ini, harus seperti itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Padahal cara-cara untuk menyelesaikan masalah itu tidak hanya seperti kehendak-kehendak mereka. Mereka hanya melihat satu sisi yang mereka lihat saja dan tidak melihat sisi dari orang lain. Seperti itu contoh yang poin kedua. Lanjut ke sila kelima. Nah, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya mencantumkan dua pelanggaran yang sering dilakukan oleh generasi milenial. Nah, poin pertama itu rasisme. Ini dari dulu sampai sekarang pun masih ada, namun di generasi milenial ini rasisme ini masih belum bisa dihilangkan. Nah, banyak sekali saya jumpai mereka itu rasis kepada orang lain yang memiliki perbedaan dari mereka. Sebagai contohnya, jika di suatu tempat ada perbedaan, walaupun perbedaan itu adalah minoritas, di situ mereka tidak akan mau mengumpuli orang tersebut. Mohon maaf jika menyinggung. Itu banyak sekali terjadi di generasi milenial. Nah, untuk poin kedua, mereka tidak menghargai orang lain. Nah, di poin ini mereka hanya mementingkan menghargai dirinya sendiri tanpa menghargai orang lain. Sebagai contohnya saja, seperti bersangkutan dengan sila yang tadi, yang mereka ingin dipandang. Nah, di situ mereka kan ingin dipandang dengan cara membeli sesuatu yang mahal atau yang disebut hype sekarang ini. Nah, itu mereka membeli dengan memaksa orang tua, contohnya seperti itu. Walaupun orang tua itu mengetahui apa yang lebih penting daripada membeli hal-hal tersebut, tapi mereka memaksa orang tua mereka untuk membelikan apa yang mereka inginkan. Dan saat mereka dibelikan, selanjutnya mereka akan terus meminta tanpa menghargai perjuangan orang tua mereka untuk membelikan hal tersebut. Mereka akan semakin meronta-ronta jika terlalu dituruti seperti itu. Nah, lanjut ke poin kedua, poin kedua. Bagaimana sih cara menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri milenial? Nah, di sini saya mencantumkan
hanya dua. Kenapa? Karena hal ini hal yang sangat luas. Menurut saya ini dua hal ini yang mudah untuk dilakukan oleh generasi-generasi milenial untuk menumbuhkan jiwa Pancasila mereka di dalam diri mereka. Yang pertama itu mempelajari pembelajaran yang bersangkutan dengan Pancasila. Contohnya mata kuliah Pancasila ini, atau bisa dengan mata kuliah filsafat umum yang tahun lalu saya ambil, atau bisa juga dengan pembelajaran mata pelajaran saat kita bersekolah di SD, SMP, SMA itu PKN. Kita harus lebih mendalami pembelajaran tersebut untuk menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri kita atau generasi milenial ini. Nah, yang kedua, sering mengikuti organisasi. Kenapa saya mengatakan sering mengikuti organisasi? Karena dengan mengikuti organisasi, generasi milenial akan sering menghadapi banyak sekali perbedaan, banyak sekali orang-orang yang akan mereka jumpai, banyak sekali keadaan yang akan mereka hadapi, kasus-kasus yang mereka hadapi. Nah, untuk itu saya memberikan ke poin ini karena ini mudah sekali untuk dilakukan oleh generasi milenial. Seperti contohnya mereka mengikuti organisasi missioner yang diadakan oleh gereja. Nah, di situ mereka akan diajak untuk lebih mengenal apa itu Tuhan, apa itu agama, dan bagaimana cara melaksanakan beribadah dalam Kristen ataupun Katolik. Mereka akan diajak juga untuk membantu orang lain tanpa harus dibayar atau relawan. Itu akan sangat banyak sekali diajarkan, dan mereka akan melihat keadaan lebih luas lagi, tidak hanya dalam lingkungan mereka saja, dan mereka akan dihadapi pada keadaan-keadaan yang tidak pernah mereka hadapi sebelumnya. Nah, itu sekian dari saya, penjelasan dari saya. Semoga yang menonton video ini mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton.